إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya, serta memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya hingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat maghrib secara berjamaah. Maka hal ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga anugerah hidayah ini dapat kita jaga dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Semoga nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah, nikmat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar kita dapatkan. Karena manisnya iman, nikmatnya iman itu akan didapatkan tatkala seseorang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai keduanya lebih daripada mencintai manusia yang lainnya, lebih cinta daripada kedua orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya dan seluruhnya, lebih dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hal tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan cinta kepada perbuatan amal ibadah yang dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencintai amalan atau mencintai perbuatan yang dapat menumbuhkan dan mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-ilma. Serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang memang benar-benar bermanfaat, dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tustajabulah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di babu asyahna, yaitu bab tentang pertikaian, yaitu bab tentang perselisihan, dan kita sudah cukup membahas banyak sekali tentang hal yang terjadi di antara manusia disebabkan karena ada interaksi di antara mereka. Di awal kita telah membahas tentang babu hijratir rajul, bab tentang memboikot seseorang. Kemudian kita masuk ke bab hijratil muslim, bagaimana kalau seorang muslim yang diboikot, dan kita juga telah pelajari itu. Kemudian kita juga membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang seorang yang sampai memusuhi, memboikot, tidak menegur saudara muslimnya sampai dalam waktu yang lama, yaitu 1 tahun. Kemudian bab berikutnya kita juga belajar tentang babul muhtajiraini,
bab dua orang yang saling bermusuhan. Pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan permusuhan dari salah satu pihak, yang pihak satunya atau pihak lainnya tidak memiliki kebencian terhadap yang lain. Pada bab 191 Al-Imam Al-Bukhari menorehkan bab tentang bab antara dua orang yang saling bermusuhan. Kemudian kita masuk kepada bab asy-syahna, dan kita di sini bab pertikaian tentang bagaimana wasiat Nabi, nasihat Nabi. Nabi memberikan peringatan. Nabi mengingatkan kita agar jangan tabaghadu wala tahasadu. Jangan menimbulkan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian dan permusuhan, karena hal itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman, "Innama yuridu syaitan", sesungguhnya syaitan itu menginginkan, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, di antara kalian terjadi pertikaian, permusuhan, kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam meminum minuman keras, wal maisir, perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan menghalangi kalian dari mengingat Allah. Dan ini kita sudah bahas jemaah sekalian, bahwasanya yang namanya pertikaian memiliki dampak haliqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dapat memangkas, menghancurkan seorang yang sibuk, seorang yang dipengaruhi kebencian, dipengaruhi ketidaksukaan, dipengaruhi hasad dan hal-hal buruk kepada saudaranya, maka memiliki dampak pada orang tersebut, akan tersibukkan dengan hal tersebut, akan tersibukkan dengan kebenciannya, sehingga apa? Sehingga lupa dengan perkara akhirat, sehingga lupa bahwasanya dunia itu sementara. Dia lupakan hal itu semua. Karena apa? Tenggelam, terjerembab di dalam kebenciannya. Makanya kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah. Hal tersebut akan menghalangi kalian dari mengingat Allah. Wa anis salah fahal antum muntahun. Dan dari salat, apakah kalian tidak menyudahi kebencian tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 103. Kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah kalian, idh kuntum a'da, tatkala kalian itu saling bermusuhan, saling benci membenci. Dan ayat ini berkaitan tentang kaum Aus dan kaum Khazraj, sebuah kabilah, sebuah suku yang tinggal di kota Madinah, yang mereka bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun terjadi perang saudara di antara mereka. Permusuhan, kebencian, bahkan sampai kepada saling menghilangkan nyawa dan jiwa di antara mereka. Peperangan yang berkelanjutan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka al-iman wal Islam. Maka apa yang terjadi? Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hati-hati mereka yang awalnya penuh dengan kebencian, kemarahan, ya, penuh dengan hasad dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hati-hati mereka, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan mereka jadilah mendapatkan nikmat tersebut, nikmat iman dan nikmat Islam, menjadi bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr tentang sifat-sifat orang-orang Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman,
Orang-orang Ansar yang kaum Aus dan kaum Khazraj, ya, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam surat Al-Hasyr ini. Bahwasanya mereka mencintai orang yang datang kepada mereka. Bahkan tidak ada keinginan kebaikan mereka yang mereka berikan kepada orang-orang Al-Muhajirin sebuah tujuan daripada tujuan duniawi. Tidak ada tujuan duniawi. Bahkan walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan susah. Dan kisah ini sudah pernah sering kita dengar, yaitu kisahnya seorang tamu Nabi SAW yang dijamu oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Mereka sampai memberikan jatah makan mereka di malam hari, jatah makan mereka pada hari itu yang mereka tidak ada jatah makan kecuali untuk mereka dan keluarganya, maka mereka berikan untuk tamu Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada bentuk isar, mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan saudaranya yang lain. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena rasa cinta dan rasa sayang. Kalau ada kebencian, tidak mungkin hal ini bisa diwujudkan. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 62 dan 63. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang telah membantumu wahai Muhammad dengan pertolongannya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah telah melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallahu allafa bainahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah, seandainya kalian, ya, menyedekahkan, memberikan hadiah kepada seseorang dengan tujuan agar menarik hatinya, agar dia menjadi lembut, agar dia tunduk sebagaimana dampak atau hasil atau pengaruh dari hadiah. Nah, jamaah sekalian, makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadiah itu dapat menyandra hati. Sehingga kita sebagai orang yang mendapatkan hadiah disunahkan, dianjurkan adalah untuk membalasnya. Falyujizhu, maka balas. Man suni'a ilaikum ma'rufan falyujizhu. Barang siapa yang diperlakukan baik, pernah diberi hadiah, pernah diberi sesuatu, maka upayakan untuk dibalas semampunya. Jika tidak mampu, tidak memungkinkan untuk membalas kebaikannya, maka doakan orang ini. Jazakumullahu khairan. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu pengaruh dari hadiah, dari infak. Makanya tatkala Nabi SAW memberikan ghanimah sebanyak dua lembah yang isinya kambing. Maka kalau kita bayangkan lembah ini, kalau kambingnya terisi penuh di sana, mungkin isinya bukan lagi puluhan tapi ratusan. Sehingga Nabi SAW pernah memberikan kepada seseorang dari salah satu kabilah atau suku di Yaman dengan pemberian yang sangat besar, maka orang ini pun membawa hadiah tersebut, pemberian Nabi dengan pemberian yang sangat banyak. Kemudian dia datang kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sungguh Muhammad telah memberikan kepadaku sebuah pemberian yang menunjukkan tidak takutnya dia terhadap kemiskinan. Sehingga ini menjadi sebab hidayah. Sebabnya apa? Hadiah. Itu jamaah sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, kalau seandainya kalian akan memberikan kepada seseorang dengan seluruh harta di dunia, di sini disebutkan ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, kamu belum tentu bisa membuat atau menundukkan atau membuat dia tunduk padamu atau menjadi lembut padamu. Walakin, akan tetapi, walakinnallahu allafa bainahum, ya kan, tapi Allah lah yang membuat hatinya lembut. Maka tatkala kita sudah berupaya mengucapkan salam, tatkala terjadi permusuhan atau pertikaian, ada menyahut, jangan stop dari sampai situ saja. Doakan.
Doakan di sujud kita, doakan di rukuk kita, doakan di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hatinya dan memberikan kepada kita kelembutan dan ketegaran agar tetap berada untuk menyambung silaturahmi. Walihadzal makna harramal masyu bin namimah lima fihi min iqa'il adawa wal bughd wa rakhasa fil kadhib fil islahi bainan nas wa raghaballahu fil islahi bainahum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala bentuk namimah apapun modelnya. Kenapa? Karena dengan namimah inqal asyar, menukil berita buruk, menukil hal yang buruk atau menukil sesuatu yang dianggap baik tapi dengan tujuan buruk, ya itu yang disebut dengan namimah. Karena dengan namimah tersebut atau adu domba akan menimbulkan permusuhan dan pertikaian. Allah mengharamkan dan memperbolehkan al-kadzbu, ya, atau al-kadzib, memperbolehkan yang namanya berdusta. Di dalam hal apa bolehnya berdusta? Boleh berdusta di dalam menyambung dua orang yang sedang bertikai atau memperbaiki hubungan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi serta memberikan pujian, ya, serta pahala yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man ara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahim bainan nas. Kata Allah, tidak ada kebaikan di dalam segala sesuatu yang menjadi najwahum, ucapan-ucapan mereka, kecuali ucapan yang mengajak kepada sedekah, mengajak kepada ma'ruf, dan ucapan yang mengajak kepada memperbaiki hubungan yang retak. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu sebagaimana yang telah kita sampaikan, cara bagaimana kita mendamaikan yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahu masalah, kenapa masalah ini terjadi, pertikaian antara dua orang ini, sehingga kedatangan kita bukan menambah pertikaian lagi, akan tapi menyelesaikan masalah. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu mengharapkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka akan kami berikan, ya, kami berikan pahala yang sangat besar. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah berfirman, jikalau ada dua kelompok orang-orang yang beriman saling perang, saling bunuh-membunuh, bertikai, jelas bunuh-membunuh berarti memiliki unsur kebencian di antara dua kelompok. Maka apa kata Allah? Fa aslihu bainahuma, perintah. Sehingga perintah ini maknanya wajib. Perintah ini jika wajib berarti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jika dicintai oleh Allah maka itu adalah bentuk ibadah, dan ibadah memiliki ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab syahna ini juga dijelaskan hadis yang ke-409 tentang sebab yang akan menimbulkan pertikaian, yaitu kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua wajah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal tersebut. Jangan sampai, ya, sebagaimana kita sampai sebutkan, di sini senang, ya, di sana senang, ya, sebagaimana orang-orang munafik, dan ini sifatnya munafik. Orang-orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada mereka keraguan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan firman-Nya, muzabzabina baina dzalika wala ilaha ula wala ilaha ula. Mereka itu ragu-ragu, gak jelas
abu-abu, ya, kalau kita sebut, tidak putih, tidak hitam, ya. Jadi tidak pada kelompok sini juga tidak pada kelompok sana, muzabzabi dan penuh keraguan. Dan ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian pada hadis yang ke-410, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap prasangka. Iyyakum wadzon. Hati-hati kalian, berhati-hatilah terhadap prasangka. Hukum asal prasangka adalah prasangka buruk adalah haram, ya, tidak diperbolehkan kita untuk berprasangka buruk, ya. Kemarin kita sampaikan tentang perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an tentang tatkala kita mendengar sebuah ucapan dari saudara kita yang maknanya su'an, maknanya buruk mungkin, ya, maka jika bisa dibawa kepada makna yang baik, kepada prasangka yang baik, maka bawalah ucapan tersebut kepada makna yang baik untuk menghindari suudzon. Jadi suudzon adalah perkara yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tanajashu, janganlah kalian menipu di dalam hal jual beli. Jangan sampai jual beli yang ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari dunia akan tapi malah membuat, ya, timbulnya kebencian antara kaum muslimin, antara orang pembeli dan penjual. Wala tahasadu, kata Nabi, janganlah di antara kalian saling hasad, ya, tidak suka, tidak ridho, tidak senang dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Semoga kita menjaga hati-hati kita dari perkara ini. Kemudian kata Nabi, wala tabaghadu, dan janganlah kalian menimbulkan kebencian di antara kalian. Wala tanafasu, dan janganlah kalian menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam perkara dunia sehingga kalian, ya, mengindahkan, mengenyampingkan kasih sayang dan persatuan di antara kaum muslimin. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-411, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis, bahwasanya pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan bagi orang yang bertauhid, menunjukkan bahwasanya ahlut tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, maka dialah ahlul maghfirah. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang bertauhid. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu antara dia, seseorang, antara dia dan saudaranya adanya kebencian dan permusuhan serta pertikaian. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada mereka, anziru, wahai para malaikat, tunggu, ya, wahai malaikat, anziru hazaini, tunggu dua orang ini, hatta yaspoliha, sampai kedua ini berdamai. Maka hal ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya permusuhan dan pertikaian ini terjadi dari kedua belah pihak, bukan salah satunya. Kemudian hadis yang berikutnya disampaikan oleh Bishr, beliau berkata, menyampaikan kepadaku Abdullah, qal akhbarana Yunus, menyampaikan kepada kami Yunus dari Zuhri, mengabarkan kepadaku Abu Idris annahu, bahwasanya dia sami'a Abu Darda, mendengar Abu Darda berkata, ala uhadditsukum bima huwa khairun lakum minas sadaqati wassiyam,
Apakah kalian menginginkan aku sampaikan kepada kalian dengan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut lebih baik daripada sedekah dan siam. Ini sudah pernah kita bahas hadis yang serupa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bahwasanya maksud dari sedekah dan puasa di sini adalah sedekah nafilah dan puasa nafilah, bukan puasa Ramadan, serta bukan sedekah yang maksudnya zakat wajib. Apa itu perbuatannya? Yaitu salahu dzatil baini. Ya, salahu dzatil baini, yaitu memperbaiki orang yang sedang bertikai atau yang sedang bermusuhan. Ala wa innal bidghah hiyal haliqah, dan ketahuilah rasa benci, rasa ketidaksukaan, rasa marah dan semisalnya yang menimbulkan akan pertikaian adalah sesuatu yang akan memangkas diri kalian. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang pada sisi periwayatan adalah hadis yang dhaif. Kan tapi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidaklah Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis ini, melainkan hadisnya tidak memiliki derajat dalam hadis yang dhaif jiddan, ya, tidak dhaif jiddan, dan hadis-hadis yang tidak menyelisihi makna syariat dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita bacakan dari Sa'id ibnu Sulaiman, beliau berkata, qal haddatsana Abu Syihab, menyampaikan kepada kami Abu Syihab dari Lais, dari Abi Fazarah, dari Yazid ibn al-Asam, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man lam yakunna fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal, ya, tiga hal yang barang siapa yang tidak memiliki tiga hal ini atau tiga sifat ini atau tiga ciri ini, ya, jika dia tidak memiliki tiga ciri ini, ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja itu jemaah sekalian? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'a. Ya. Yaitu barang siapa yang dia mati, ya, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi terjemahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man lam yakunna fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa. Kata Nabi, tiga hal yang barang siapa yang tidak ada di dalam dirinya tiga hal ini, saya ulangi lagi, yang tidak ada tiga hal ini di dalam dirinya, ya, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Demikian. Kalau dia tidak memiliki tiga hal ini di dalam dirinya, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Yang pertama, seorang itu akan diampuni dosa-dosanya apabila man mata la yusyriku billahi syai'a. Ketika dia mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi jangan dianggap saja syirik besar, syirik kecil pun sama, ya. Maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun sahiran yattabi'u as-saharah, dan dia bukan seorang yang menjadi penyihir, dukun atau peramal atau semodelnya atau semisalnya. Walam yahqid ala akhihi, dan dia tidak benci terhadap saudaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita lihat ada tiga ciri. Ya, ciri yang pertama adalah
barang siapa yang selamat dari kesyirikan, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas di bawah kehendak Allah, sebagaimana Allah berfirman surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, ya, selain kesyirikan, ya, dan tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 36, dan orang-orang kafir mereka akan berada di dalam neraka jahanam. La yuqda 'alaihim, mereka tidak mati. Fayamutu, ya, mereka tidak mati, ya, tapi dalam keadaan hidup dan mati, tidak hidup dan juga tidak dikatakan mati. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan azab atas mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap kekufuran mereka. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan demikian, maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sahir, ya. Seorang penyihir, seorang dukun, peramal, atau yang disebut dengan orang pintar, ya, atau yang semisalnya penamaan-penamaan tersebut yang dinamakan oleh masyarakat, ya. Lam yakun min ahli sihr wa la yattabi'us sahara ay la yasiru ala manhajihim wa la yasluqu tariqahum, ya. Kemudian bukan seorang yang menjadi dia adalah seorang penyihir, ya, bukan juga orang yang jalan di atas caranya ataupun mempelajari sihir dan semisalnya, karena hal itu adalah perkara kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, ma tatlu ala syayatin wa ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kufur, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, akan tetapi syayatin itu mereka kufur dan merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia, sehingga sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang menjadi penyihir kecuali dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyaqu yadulu dalalati ala zahir ala anna sahir la yudkhilu sihr wa la yakunu min ahli illa bi amrain idza fa'alahuma sara sahiran, ya. Di sini kenapa perbuatan sihir itu masuk kepada kekufuran? Yang pertama adalah sebabnya karena mereka menghinakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuang, ya, mengenyampingkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 101, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka, orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya orang-orang al-Yahuda wan Nasara, mereka membuang Al-Qur'an, ya, di belakang punggung-punggung mereka. Walihada fa inna syayatina wa a'wanuhum yatlubuna mimman arada ta'allama sihr an yumittahunna kitaballahi azza wa jal wa an yanbudha kitaballahi azza wa jal wa an yuhinahu. Sehingga jemaah sekalian, ya, praktek-praktek sihir itu pasti ujung-ujungnya adalah menghinakan Al-Qur'an. Makanya ada banyak tuh jimat-jimat, ya, jimat atau raja itu biasanya kadang mereka menulis dengan darah Al-Quran, tapi tulisannya dengan darah, ya.
Atau mungkin biasanya jimat-jimat atau raja-raja tersebut, atau bahasa kita di sini untalan, ya. Kalau kita buka kertasnya itu ada tulisan tuh, huruf hijaiyah, tapi campur sama bintang, kotak, segitiga. Nah, untung gak ada L1, R1, main PS nanti jadi. Ya kan, jadi bentuknya gitu. Ini bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Atau mereka nulisnya di atas kulit bangkai. Nah, itu ditulis. Di atas kulit bangkai itu ditulisnya. Nah, ini bentuk-bentuk daripada penghinaan. Jadi, tidaklah sihir itu dapat mereka dapatkan kecuali dengan cara menghinakan Al-Quran. Jelas ini menghinakan Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau jimatnya dari Al-Quran? Nah, ada atau tidak? Ada. Biasanya orang jual itu Al-Quran kecil halus ini. Kecil halus. Digantung. Tempel di mana? Ya? Yang masalahnya, ya, ketika orang menggunakan itu, membawa itu, ini dikhilaf di antara para ulama. Tapi Abdullah bin Mas'ud serta murid-murid beliau berpendapat bahwasanya jimat dengan Al-Quran juga sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Ya, kalau tadi sudah jenis Al-Quran, tulis-tulisan, tidak pernah ditulis secara sempurna Al-Qurannya, pasti bagian-bagian saja. Dan ini adalah satu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, yang tadi yang Quran, bahwasanya Al-Quran itu memiliki pengaruh ketika dibaca, seperti surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, ketika Al-Baqarah itu dibacakan di rumah, maka akan menyebabkan syaitan kabur, bukan digantung. Hendak kayak apa pian ma'andak ayat kursi sing banyakan dari depan sampai. Ada juga saat ditulis Allah Muhammad, macam-macam sudah kaligrafi di rumah itu. Nah, dengan tujuan, ya, agar menjauhkan dari bala dan lain sebagainya, nggak ada manfaat. Dan itu masuknya jimat. Apalagi memasang fotonya Mama Gufron. Berapa? 150.000 download ya. Ya kalau bentuk cinta aja, kayak cinta, kita mengagungkan, mendatangkan, dan orang-orang kadang menempelkan hal tersebut dengan tujuan apa? Tujuan untuk mendapatkan, menarik rizki jarnya. Itulah gululan jimat, Pak. Jimat itu 3. Pertama, menghilangkan dari penyakit ain, nah itu, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kalau dia kena musibah, agar musibah itu pergi, itu orang pakai jimat. Yang ketiga, agar mendapatkan manfaat. Nah, sama tempel-tempel itu sama aja, tempel. Ya, nempel kiai kah, habib kah, syekh kah, ya kan? Ya, kalau Anda foto ulun, kena ulun WA bisa. Siapa tahu ada yang mau nempel kan? Tapi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Nah, jadi di situ. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlus syayatin." Surat Al-Baqarah ayat 102. Tidaklah seorang penyihir, ya, mereka menghinakan Al-Qur'an serta mengikuti jalan syaitan. Kemudian yang terakhir pada ciri-ciri orang yang tidak akan mendapatkan ampunan, ya, adalah tatkala dia memiliki kebencian terhadap saudaranya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab 139, babu inna salam yujzi'u minas salam, ya. Bab bahwasanya salam itu lebih baik daripada bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ismail ibnu Abi Uwais. Beliau berkata, menyampaikan kepadaku Muhammad ibnu Hilal ibnu Abi Hilal, Maula ibni Ka'ab al-Mahmadhiji, dari ayahnya bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah berkata. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang muslim atau bagi seseorang, an yahjura mu'minan, untuk memusuhi seorang mukmin, fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Fa idza marrat bihi salasata ayyam, kalau sudah lewat dari 3 hari, falyalqahu falyusallim alaih, ketemui dia maka ucapkan salam, datangin rumahnya, ketok, assalamualaikum.
Fa in radda alaihi salam, kalau dia menjawab salam, faqad ishtaraka fil ajr, maka kalian berdua dapat pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad bari'al musallimu minal hijrah. Kalau salah satunya tidak mau jawab, Anda telah berlepas diri dari pemboikotan atau permusuhan tersebut. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ini cara kita di dalam ya mendapatkan pahala. Sehingga dan ini adalah bentuk daripada kuatnya iman berkaitan dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini jemaah sekalian. Yang benar itu hanya datanglah dari Allah, dan kita selalu berdoa dan terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati yang penyabar, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, anugerah sabar, karena sabar itu adalah anugerah yang begitu besar tatkala diberikan kepada seorang hamba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyudahi segala macam pertikaian-pertikaian kita di dunia ini sebelum ajal datang atau menjemput kita. Terlebih sebentar lagi adalah bulan Ramadan, ya. Bukan berarti ada acara maaf-maafan, tidak, ya. Akan tetapi kita berupaya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.